Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan saya. Saya Ibu Yudi, guru matematika dari SMA Negeri 2 Lombok. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita ya sebelumnya tentang ketidaksamaan rasional. Nah, pada kali ini kita akan membahas lanjutannya yaitu ketidaksamaan irasional. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 pada semester 1. Oke. Baik, siap dimulai ya. Iya. Ya, pertama kita kenalin dulu ya apa sih ketidaksamaan irasional itu. Nah, nanti kali ini kita akan mempelajari yang pertama itu pengertian dari ketidaksamaan irasional ya. Lalu kemudian nanti kita juga akan mengenal apa sih bentuk-bentuk dari ketidaksamaan irasional itu, kemudian nanti bagaimana langkah-langkah penyelesaian, lalu tentu kita juga butuh ya soal dan pembahasannya ya. Baik, kita mulai ya. Apa itu ketidaksamaan irasional? Nah, ketidaksamaan irasional itu adalah bentuk ketidaksamaan yang memuat variabel atau peubahnya itu berada di bawah atau di dalam bentuk angka ya. Kalau di ketidaksamaan rasional kemarin kan dia yang penting peubah berbentuk pecahan ya yang mengandung peubah. Nah, dalam hal ini untuk yang irasional ini nanti peubahnya itu berada di bawah tanda angka. Oke. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk dari ketidaksamaan rasional itu? Kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa bentuk umum ya dari ketidaksamaan rasional itu. Yang pertama seperti ini nih, akar fungsi f(x) ya, dengan lebih besar dari a ya. Jadi nanti menggunakan salah satu tanda ketidaksamaan kurang dari ya. Bisa juga sih lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, lalu yang kedua berbentuk ini akar fungsi f(x) kurang dari akar fungsi gx. Jadi kedua-dua fungsi di kiri maupun kanan yang mengandung peubah itu berada di bawah tanda akar. Lalu yang ketiga bisa juga berbentuk seperti ini. Jadi di ruas kiri ini berada di bawah tanda akar fungsi f(x)-nya, kemudian di ruas sebelah kanan hanya berupa fungsi gx saja ya. Nah, lalu yang ketiga bisa juga seperti ini. Jadi akar fungsi f(x) plus akar fungsi gx kurang dari a ya. Nah, jadi dari bentuk-bentuk umum ini nanti ketidaksamaannya bermacam-macam saja ya. Bisa juga ini kalau kurang dari semua ya. Nah, bisa saja nanti lebih dari, tidak sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, kira-kira seperti ini nih secara umum nanti bentuk-bentuk dari ketidaksamaan rasional itu ya. Walaupun nanti mungkin dalam pengembangannya banyak sekali bentuk-bentuk yang berbeda yang lainnya ya. Tapi secara umum itu terangkum dalam keempat bentuk seperti ini. Nah, sekarang ini nih contoh dari bentuk ketidaksamaan rasional ya. Kalau tadi kan kita sudah lihat bentuk umumnya, nah ini adalah bentuk dari ketidaksamaan rasional. Jadi yang sebelah kiri seperti ini, akar 4x kurang dari 3. Nah, jadi ada variabel ya peubah x itu berada di bawah tanda angka. Nah, bentuk yang kedua juga sama nih, kita bisa lihat nih, ini akar 16 min x pangkat 2 kurang dari sama dengan x plus 4. Jadi di ruas kiri itu ada 16 min x pangkat 2 itu berada di bawah tanda akar. Nah, di ruas sebelah kanan itu ada fungsi x plus 4 ya, tapi tidak berada di bawah tanda akar. Kemudian yang ketiga bentuknya di ruas kiri dan ruas kanan itu adalah fungsi dan kedua-duanya berada di bawah tanda akar. Ya. Sama juga di yang nomor 4 ini ya. Ini juga adalah bentuk ketidaksamaan rasional yang dimana fungsinya adalah fungsi kuadrat ya. Dan kedua fungsi itu berada di bawah tanda akar ya. Nah, nanti masih banyak sekali bentuk-bentuk yang lainnya dari ketidaksamaan rasional ya. Ini hanya menggambarkan beberapa bentuk saja ya, sebagai sampel ya. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaian dari ketidaksamaan rasional itu? Ya.
Nah, berikut ini saya coba rangkum ya langkah-langkah penyelesaiannya yang mungkin nanti secara umum ya tahapan-tahapan penyelesaian 3 langkah ini untuk mempermudah saja ya sebenarnya pekerjaan kita. Jadi yang pertama langkah yang kita lakukan itu adalah kita mengkuadratkan kedua ruas ketidaksamaan. Nah, tujuan dari mengkuadratkan ini supaya nanti bentuk akarnya jadi hilang. Nah, kalau sudah hilang bentuk akarnya, maka nanti kita akan melanjutkan kepada proses penyelesaian ketidaksamaan. Lalu yang kedua, menetapkan syarat ya bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar. Ya, jadi nanti ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita pahami ketika kita ingin menyelesaikan ketidaksamaan tersebut. Nah, tiap fungsi yang berada di bawah tanda akar itu harus menghasilkan nilai yang positif. Nilai positif itu kan berarti lebih dari atau sama dengan 0. Nanti lebih jelas kita akan lihat ya daripada bentuk-bentuk dan contohnya ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kita menentukan irisan dari penyelesaian utama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi, sehingga nanti kita memperoleh daerah penyelesaian dari ketidaksamaan relasional tersebut. Nah, kira-kira seperti ini langkah-langkah rangkuman langkah-langkah dalam penyelesaian dari ketidaksamaan relasional. Ya. Oke, baik, sekarang kita lihat nih. Yang pertama nih ya dari langkah-langkah tadi ya, 3 langkah tadi. Nah, berikut ini kita akan lihat ada beberapa jenis ketidaksamaan rasional yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada 4 tadi ya. Nah, pertama ini berbentuk akar fungsi f(x) kurang dari a dengan a lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau kita ketemu dengan bentuk ketidaksamaan rasional seperti ini ya, di mana ruas kiri berada di bawah tanda akar dan ruas kanan itu hanya berupa konstanta bahasanya ya, maka nanti penyelesaiannya itu akan memenuhi ini syarat ini. Jadi pertama fungsi f(x) lebih dari 0, kemudian fungsi x kurang dari a pangkat 2 ya. Nah, nanti penyelesaiannya itu akan tergantung pada tanda ketidaksamaannya ya, dan dia merupakan irisan dari kedua syarat ini ya. Kalau masih bingung nih, kita lihat nih contoh nih. Nah, misalnya seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan di bawah ini ya. Akar 3x-9 kurang dari sama dengan 6. Nah, jadi yang pertama ya, bentuk ketidaksamaan ini ya itu akan memenuhi syarat bahwa ya fungsi di bawah tanda akar ini nanti harus bisa dari 0 ya, sehingga 3x-9 ya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai pembuat 0-nya adalah 3, x lebih dari sama dengan 3. Nah, syarat yang kedua itu adalah bahwa fungsi secara linear ya, nanti 3x-9 itu sesuai dengan bentuk fungsi soalnya, yaitu kurang dari sama dengan 6. Nah, ketika penyelesaian ini dikuadratkan semua tuh ya, dikuadratkan, ini dikuadratkan, maka nanti kita mendapatkan fungsinya menjadi 3x9 kurang dari sama dengan 2 ya. Kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai pembuat 0-nya adalah x kurang dari sama dengan 15. Nah, dari sini kita dapat nilai 2 ya, x lebih dari sama dengan 3 dan x kurang dari sama dengan 15 ya. Maka penyelesaian himpunan ketidaksamaan rasional ini nanti adalah irisan dari kedua nilai x ini ya, nilai variabel yang kita peroleh. Sehingga kalau ini kita gambarkan di dalam garis bilangan ya, kita taruh 3 dan 15 pada garis bilangan. Nah, nilai x lebih dari ini 3 kan dia ke kanan ya. Sementara yang b itu x-nya kurang dari 15 dia ke kiri. Nah, jadi irisan antara daerah penyelesaian x lebih dari 3 dengan daerah penyelesaian x kurang dari sama dengan 15, inilah yang menjadi daerah pada himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari hasilannya, maka daerahnya terletak di antara x lebih dari 3 ya, x lebih dari sama dengan 3 dan x lebih dari yang kurang dari sama dengan 15. Nah, itu contoh yang pertama ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sekarang yang kedua nih, kita akan lihat bentuk ketidaksamaan rasional yang kedua, di mana kedua fungsi baik ruas kiri dan ruas kanan itu berada di bawah tanda akar ya. Nah,
bentuk yang berbentuk seperti ini, maka syaratnya juga ya kita berlakukan ada 3 nih. Pertama, fungsi fx lebih dari 0, fungsi g lebih dari 0. Jadi setiap fungsi yang berada di bawah tanda akar itu nanti nilainya harus lebih dari 0. Lalu kemudian fungsi yang ketiga di mana nanti tanda akar itu sudah dihilangkan ya, tapi bentuk ketidaksamanya tetap ya. Fungsi fx kurang dari fungsi ge. Ya. Nanti sesuai dengan tanda ketidaksamaannya ini, penyelesaiannya adalah irisan dari ketiga nilai pada 3 syaratnya nih, A, B, dan C. Ya, oke, kita lihat nih contoh ya. Ini ada contoh yang sama dengan bentuk tadi ya. Tentukan himpunan penyelesaian atas berdasarkan berikut, yaitu akar 3x2 kurang dari akar 4x. Ya, maka jawabannya kita harus menjelaskan atau mencari nilai pembuat X untuk syarat dari ini ya, fungsi pertama 3x plus 2 itu lebih dari 0, nanti dapat X-nya lebih dari min 2 per 3, kemudian yang luas sebelah kiri ya 4 min X lebih dari sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai pembuat 0-nya adalah kurang dari sama X kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, lalu di syarat yang ketiga ya 3x plus 2 kurang dari 4 min X ya, kita dapat ini kan karena dikuadratkan ya kiri dan kanan, maka kan tinggal fungsi di bawah tanda akar saja ya, maka kita dapatkan nilai X-nya adalah X lebih dari 1/2. Jadi ada 3 nilai X ya, untuk nilai A, B, dan C. Nah, ketiga nilai X ini kemudian kita tempatkan pada garis bilangan, jadi mulai dari terkecil yaitu min 2 per 3, kemudian 1/2 dan 4 ya. Nah, berdasarkan sifat tanda ketidaksamaannya, maka kita buat ansiran daerahnya. Nah, kita akan mendapatkan ternyata ada 3 daerah yang beririsan ya dari ketiga nilai tersebut A, B, dan C. Sehingga daerah irisannya ini antara A, B, dan C ya, itu yang kemudian menjadi daerah penyelesaian dari ketidaksamaan tersebut, yaitu dia berada di X lebih dari setengah dan X kurang dari 4 ya. Oke, itu contoh yang kedua. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat bentuk ketidaksamaan relasional yang ketiga. Mana bentuk yang ketiga tadi, satu fungsi di luar sebelah kiri itu berada di bawah akar, kemudian di luar sebelah kanan berupa fungsi linear, fungsi juga ya, bisa linear bisa juga yang lain. Nah, untuk bentuk seperti yang ketiga ini sebenarnya hampir mirip sama dengan fungsi bentuk yang kedua tadi ya, di mana kita menetapkan syarat bahwa nilai fungsi di bawah tanda akar itu nilainya harus bisa disebut 0, kemudian gx karena dia juga fungsi itu bisa dari 0. Nah, lalu kemudian nanti kalau ini dikuadratkan di kiri dan kanan, maka kita mendapatkan fungsinya adalah fx kurang dari g maka 2x ya, sesuai tanda ketidaksamaan yang diberikan. Nah, nanti sekali lagi penyelesaiannya itu adalah irisan dari ketiga daerah fungsi tersebut, ketidaksamaan tersebut ya. Kita lihat contoh nih. Nah, misalnya saya punya contoh tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan ini, yaitu akar 2 min X kurang dari X. Nah, nanti di ruas sebelah kiri kita bisa lihat di situ ada persamaan linear 2 min X yang berada di tengah akar, kemudian di ruas sebelah kanan ada X yang dia adalah fungsi ya, bukan koefisien. Maka tadi kita tentukan syarat yang pertama itu adalah bahwa nilai di bawah tanda akar ya 2x min, fungsi 2x min 2 min X ya, itu lebih dari sama dengan 0. Kita dapatkan nilai pembuat X-nya adalah X kurang dari sama dengan 2. Kemudian di ruas sebelah kanan itu juga kita tetapkan syarat nilainya X-nya harus lebih dari 0. Nah, lalu kemudian bentuk yang ketiga adalah ketika dua ruas itu kita kuadratkan, maka kita mendapatkan fungsinya 2 min X kurang dari X pangkat 2, yaitu kemudian kita hitung ya, karena dia berbentuk persamaan kuadrat ya, kita faktorkan saja. Dan dari faktornya kita mendapatkan bentuk yang C ini buat nolnya adalah min 2 dan 1. Jadi di C itu ada 2 nilai X, kemudian di B ada 1, dan di A itu ada 1. Nah, kita tempatkan masing-masing ke 4 titik X tersebut pada garis bilangan ya, dimulai dari yang kecil min 2, 0, kemudian 1 dan 2 ya. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya ya.
Nah, kita mendapatkan bahwa penyelesaian dari ketidaksamaan nasional itu adalah irisan dari beberapa nilai tersebut ya, A, B, dan C. Ternyata daerahnya berada di antara ini 1 dan 2. Jadi X lebih dari 1 atau X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini contoh yang contoh untuk bentuk ketidaksamaan nasional yang ketiga. Oke, mungkin cukup ya. Nah, baik, itu tadi penjelasan saya mengenai bagaimana bentuk-bentuk ketidaksamaan nasional, kemudian bagaimana contoh penyelesaiannya ya dari ketiga bentuk tersebut. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih memahami materi ini, mungkin boleh dicoba nih untuk berlatih ya menyelesaikan ketiga soal ini. Ini mewakili 3 bentuk ketidaksamaan irasional yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, siap. Mudah-mudahan bagi yang coba nanti jadi lebih bisa. Baik, mungkin semuanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Selamat dan semoga hari Anda luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian ya, dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.